Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Wa alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'min. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ma'asyiral muslimin yang terhormat, Kepala SMA Muhammadiyah Wonosobo, Ibu Bapak Tamir Masjid Al-Arqam yang kami hormati, siswa-siswi, putra-putri, anak-anakku semuanya, kelas 10, 11, dan 12 SMA Muhammadiyah Wonosobo, maupun seluruh jamaah yang mengikuti kajian Kiswa Kamis Wage dimanapun berada. Mari mengawali kajian Kamis Wage dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita melangkahkan kaki ke masjid. Allah izinkan kita hadir di majelis taklim. Allah izinkan kita berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya ada aktivitas membaca Al-Quran. Tadi sudah diawali tadarus Quran surat An-Nazi'at ayat 1 sampai selesainya ayat yang keberapa? 46. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah thumma yatadarasuunahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyadahumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu mimma indah. Semua kepala ditegakkan. Hitungan ketiga, kepala tegak. Yang di sampingnya menundukkan kepala padahal bukan hening cipta, tolong dibangunkan. Karena usaha Anda membangunkan teman itu berpahala saat ini. Kata Nabi dalam sabdanya, siapa yang ngumpul 2 orang atau lebih, ma'idstama'a, siapa yang ngumpul di dalam perkumpulan itu, ngumpulnya di mana? Fi baiti min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah. Masjid adalah rumah. Maka sekarang kita berada di rumah Allah.
Bersikaplah sebagai tamu yang baik. Lisan Anda, baik teman-teman. Kalau Anda sebagai tuan rumah, pernah ngaji kelas sebagai tuan rumah atau Anda ada tamu masuk ke rumah Anda, tamune ngomongnya sakarepe dhewe. Bahkan kata-kata yang keluar tidak sopan. Sebagai tuan rumah, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana? Ya, maka silahkan karena kita ada di rumah Allah, bersikaplah dengan sikap yang baik, termasuk tutur kata yang baik. Sebelum saya lanjutkan, sepakatan dulu ya. Siap menyimak? Tinggalkan yang pertama, bincang dengan kanan dan kiri. Karena saya akan tunjuk siapa yang berbicara dengan kanan dan kiri. Yang kedua, silahkan Anda simpan HP-nya. Kalau mau mendokumentasikan, sekolah sudah ada bagian dokumentasi. Nanti akan di-share di masing-masing kelas. Kalau Anda mau mencatat, silahkan catat saja pakai buku. Oke. Maka aktivitas HP disimpan saja. Cuma dua aturannya, tidak berbicara dan tidak bermain HP. Hitungan ketiga, dua syarat itu akan saya terapkan. 3, 2, 1. Yang berkumpul di rumah Allah, ijtama'a fi baiti min buyutillah, yatluna kitab Allah. Kemudian di dalamnya membaca Al-Quran. Tadi kita baca. Mas Huda, sebelahnya Rafiq akan diteruskan ngobrolnya. Bisa diteruskan? Bisa? Oke, terima kasih. Tidak perlu dikomentari. Setiap apa yang keluar dari lisan telinga saya mendengar dan setiap pergerakan Anda saya melihat. Allah akan memberikan 4 hal bagi yang kumpul di dalam masjid, kemudian ada aktivitas Al-Quran. 4 hal. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan hadirkan ketenangan hidup. Ada yang masih galau hari ini? Oke, luruskan niat. Luruskan niat hadir ke sini untuk mendekatkan diri lewat majelis taklim. Siapa yang punya hati kita? Yang punya hati kita, kita atau Allah? Jawab, siapa yang punya hati kita? Siapa yang punya kehidupan kita? Siapa yang ngatur nasib kita? Kalau begitu pasrahkan kepada pemiliknya. Karena pemiliknya lah yang lebih tahu urusan kita. Kita tak perlu sok tahu dan tidak perlu yang paling mengetahui urusan kita. Karena kalau kita merasa diri paling tahu urusan kita, maka yang terjadi kita mudah kecewa. Kita mudah marah. Kita mudah putus asa. Kita mudah galau. Kenapa? Ya karena kita paling merasa yang ngerti tentang diri kita. Setelah Allah berikan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan rahmatnya. Rahmat Allah itu meliputi kasih sayangnya yang membuat kita merasa hidup ini enak. Wa hafathumul malaikah, Allah akan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita semuanya. Jadi insya Allah sebaik-baik pelindung adalah perlindungan dari
Allah. Dan Allah dalam melindungi kita akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga dan mengawasi kita. Maka ada doa yang SMA Muhammadiyah harus hafal di samping ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah itu hafal. Ada pula doa agar kita selalu mendapatkan perlindungan Allah. Rabbi a'udzubika. Tirukan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dibaca dimanapun kita tinggal agar kita mendapat perlindungan Allah. Baik, setelah kemudian Allah tenangkan hidup kita, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan perlindungan kepada kita. Wa dzakarallahu min indah yang keempat nama-nama itu. Orang itu menyebut nama kalau di depan orang biasanya karena bangga. Lalu disebut seperti ketika upacara nama di depan halayak itu karena senang, karena merasa ingin memberikan apresiasi. Sama Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada mereka yang bermajelis taklim. Anak-anakku yang dirahmati Allah dan seluruh jamaah dimanapun berada, tema yang tadi disebutkan oleh Ustadz Brilian adalah Rasulullah adalah influencer terbaik sepanjang masa. Manusia yang paling memiliki pengaruh di dunia ini. Di dalam salah satu buku yang pernah dikarang oleh Michael Hart yang menulis tentang 100 orang paling berpengaruh di dunia. 100 orang paling berpengaruh di dunia. Kalau dibaca termasuk di dalamnya ada Adolf Hitler. Pimpinan Nazi yang memimpin Jerman di salah satu perang dunia. Yang hampir membunuh berjuta-juta orang Yahudi. Itu ada di dalam buku tersebut. Tetapi yang masuk di daftar teratas orang paling berpengaruh di dunia, Michael Hart itu menuliskan nama baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tanya tolong dijawab tapi tidak perlu gaduh. Ya, sekali lagi kalau saya tanya direspon tapi tidak perlu gaduh. Pernah mencintai? Mas, pernah mencintai seseorang? Stop. Mbak, pernah mencintai seseorang? Sampai sekarang masih? Oh, tidak. Pertanyaan saya ganti. Mas, pernah dicintai? Terima kasih kejujurannya. Pertanyaan pertama, mencintai. Mereka bilang pernah. Pertanyaan kedua, pernah dicintai? Kompak. Tidak. Mbak, tadi kan pernah mencintai. Pernah dicintai? Pernah, tapi rasa itu sudah nggak tahu entah di mana. Tetap tenang. Sama tidak mencintai dan dicintai. Sekarang saya mulai mengajak Anda semua berpikir. Gunakan fitrah Allah bernama akal untuk berpikir. Yuk, siswa-siswi SMA Muhammadiyah terkenal cerdas. Saya ajak mikir.
Apakah sama mencintai dan dicintai? Beda? Lebih enak mana? Mencintai atau dicintai? Pilih nomor ya. Nomor 1 mencintai, nomor 2 dicintai. Pilih 1 atau 2? Pilih 2, dicintai. Oh. Kenapa memilih nomor 2? Ada yang bisa berargumen yang memilih nomor 2? Kenapa memilih lebih senang dicintai? Kalian itu paling banyak merasa lebih enak dicintai. Sekarang saya tanya. Sebelum menjawab, mikir dulu ya. Jangan asal jawab. Karena sesuatu yang tidak dipikir terlebih dahulu atau gegabah, biasanya menyesal. Maka nasihat agama mengatakan, fakiru qabla an ta'zim. Berpikirlah kalian semua sebelum berbuat, sebelum memutuskan satu perkara. Mikir. Pilihan Anda tadi dicintai. Pertanyaannya, adakah orang yang mencintai Anda? Itu kan penting pertanyaan. Anda merasa kepengen dicintai, tapi pertanyaannya ada tidak yang mencintai? Ada. Kalau ada yang menjawab tidak, boleh angkat tangan. Mencinta dan dicinta itu kan bumbu-bumbu kehidupan. Pasti setiap kita ada yang mencintai kita. Kalau Anda sebut orang yang paling tepat untuk jawaban siapa yang mencintai kita, kira-kira siapa namanya? Orang tua, Masya Allah. Semoga ayah ibu kita selalu diberikan sehat, dipanjangkan usianya, dilancarkan rizkinya, dibahagiakan hidupnya. Bapak Ibu yang sudah meninggal, semoga Allah ampuni dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Jawaban kompak orang tua, sekarang pilih lebih sayang mana, ayah atau ibu? Lebih sayang mana, ibu atau ayah? Ibu lebih sayang? Atau ayah lebih sayang? Ibu. Oke. Mungkin sangat wajar kalau jawabannya adalah ibu. Karena ibu yang paling merasakan penderitaan terhadap kita itu ibu. Ibu itu sosok yang pertama kali merasakan kehadiran kita sebelum dunia mengakui kita. Ketika ibu itu tes di dokter kandungan, orang lain belum tahu, ibu sudah merasakan anak saya ini. Kita belum dikenal oleh dunia, nama belum punya. Ibu sudah mendoakan ketika Anda berada 8 bulan dalam kandungannya. Sambil dielus-elus perutnya yang membuncit, seorang ibu berharap dan berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, sehatkan calon anakku. Nanti kalau lahir sehat-sehat ya nak ya. Pinter ya nak ya. Solih dan solihah ya nak ya. Gitu. Tapi ternyata dibalas dengan tidak mengikuti pelajaran. Dibalas dengan tidak langsung pulang ke rumah, saat pulang gasik dan tanpa pamit. Siapa yang pernah minta maaf sama ibu? Pernah minta maaf? Sering atau sekali? Oh ya, bagus.
Memang siswa SMA Muhammadiyah banget kalau kayak gini ya. Baik, ternyata kalau ibu cintanya luar biasa, bahkan ketika dokter, Bu, harus ada salah satu yang selamat karena ini kondisi hamilnya ibu luar biasa. Kalau tidak bayinya, ibunya yang akan selamat. Saya nggak bisa. Dari pengamatan dokter kandungan dengan tim, karena ada satu dan dua hal, maka harus satu yang selamat. Kalau bayinya selamat, meninggal ibunya. Kalau selamat ibunya, meninggal bayinya. Maka hampir-hampir 100% setiap ibu akan mengatakan, biarkan anak saya yang bertahan hidup, dan biarlah saya yang menghadap kepada Sang Ilahi ya Rabbi. Tapi sekeren dan sebesar itu cinta ibu kepada kita, ada yang lebih besar cintanya kepada kita. Ada manusia yang mencintai kita lebih hebat dari ibu kita. Manusia yang mencintai kita tulus tanpa pamrih dan tidak pernah sakit hati sama kita. Ibu pernah nggak sakit hati sama kita? Ibu pernah nggak nyeneni? Ibu pernah marah sama kamu? Sering apa jarang? Ada yang manusia mencintai kita nggak ada pamrih, bahkan tidak pernah mendendam, membenci. Siapa manusia itu? Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad. Dari mana kita tahu sosok Nabi Muhammad cinta sama kita? Teman-teman, kalau kita ngomongin tentang cinta, yuk simak nih. Yang mencintai tapi tidak berbalas, yang dicintai tetapi berasa hambar. Simak. Apa sih itu cinta? Nih esensi cinta nih kayak gini nih. Tidak ada cinta semurni cintanya Rasulullah kepada kita. Apa buktinya? Pengorbanan. Cinta itu pasti pengorbanan. Tidak mungkin cinta jika tidak ada pengorbanan. Kalau cinta hanya I love you tanpa ada pembuktian, maka cinta itu pasti dusta. Kalau hanya sebatas aku sayang kamu, tapi tidak ada bukti yang konkret, maka cinta itu dusta. Cintanya apa, Mbak? Kalau ngomong aku sayang kamu, tapi nggak ada tindak lanjut, berarti cintanya apa, Mbak? Coba. Oke, yang laki-laki tenang. Ya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan hampir setiap harinya, umurnya, beliau gunakan dalam rangka memperjuangkan umatnya. Bukan untuk keluarganya, bukan untuk sahabatnya. 23 tahun beliau berjuang untuk siapa? Umatnya. Maka kalau teman-teman lihat, perhatikan ya, di tanggal 12 Rabiul Awal. Saya kasih cerita sebentar, tolong disimak. Tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, persis seperti kemarin, Senin kemarin. Waktu anak kelas 10 di hari terakhir kemah, yang lain libur. Harinya hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriyah. Rasul sakit keras. Pertama kali beliau tidak bisa menjadi imam sholat wajib. Ditunggu sahabat. Kok ada suara ya?
Para sahabat menunggu. Kok Rasul belum hadir ke masjid? Padahal azan sudah dikumandangkan. Ternyata Rasul jatuh sakit. Lalu singkat cerita, sholat dilaksanakan tanpa kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas sholat, kemudian bergegas semuanya mendatangi Rasulullah. Di saat yang bersamaan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat. Dipanggillah malaikat Jibril, dipanggillah malaikat Israel, dipanggillah malaikat Mikail. Wahai malaikat, turun sekarang ke dunia, karena hari ini dalam catatanku ini hari wafatnya, meninggalnya kekasihku baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah kalian wahai malaikat, jemput ruhnya. Tapi ingat, Allah berpesan, kalau nanti kamu jumpa kekasihku bernama Muhammad, sebelum engkau cabut nyawanya, tanya dulu. Ditanya, kalau Rasul Muhammad mau dicabut nyawanya, silahkan laksanakan tugas. Tapi jika Rasul tidak mau, jangan pernah kamu laksanakan dan tunggu sampai mau. Luar biasa. Sampai mau nyabut nyawanya Rasulullah saja, Allah perintahkan malaikat untuk meminta izin. Turun malaikat bertiga. Dari langit yang ketujuh turun. Di tengah-tengah, di perjalanan, ketika OTW dunia, maka transit di langit yang pertama. Kemudian malaikat pencabut nyawa namanya siapa, Mas? Sinten, Mas? Pencabut nyawa namanya malaikat Israel. Berhenti. Berbincang kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, sepertinya Anda lebih pantas menjumpai baginda. Karena selama ini yang berinteraksi dengan baginda Rasul adalah engkau. Kan yang tugas menyampaikan wahyu siapa namanya? Jibril. Maka pastinya Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Anda saja yang turun. Oh, tidak bisa. Kan tugas mencabut nyawa bukan saya. Iya, tapi saya belum pernah bertemu. Nanti saya salah lagi. Gitu kan. Setelah rembugan, akhirnya malaikat Jibril memutuskan gini saja. Saya menunggu di sini, di langit yang pertama. Silahkan turun, kalau butuh saya baru dipanggil. Akhirnya nunggu di langit pertama, turun malaikat Israel, mengetuk pintu Rasulullah yang di dalam rumahnya sudah terbaring sakit, ditemani istri Aisyah dan anaknya Fatimah beserta sahabat Ali bin Abi Thalib. Mengetuk pintu malaikat. Assalamualaikum. Lalu Fatimah bergegas membukakan pintu. Waalaikumsalam. Abi, nggak ada orang di depan rumah, nggak ada orang. Kata Rasul, tamunya sudah di sebelah saya, wahai putriku. Wow. Akhirnya pintu kembali ditutup. Malaikat Israel menyampaikan salam. Terimalah salamku wahai kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maksud kedatangan saya wahai Rasulullah, saya diutus oleh Allah karena di dalam catatannya hari ini jadwalnya engkau dipanggil oleh Allah. Tapi sebelum saya melaksanakan tugas, saya dapat pesan dari Allah. Jika engkau ikhlas, ridho, aku ambil nyawanya, maka hari ini aku laksanakan. Tapi Allah berpesan, ketika engkau mengatakan jangan sekarang, saya mau pamit saja.
karena itu pesan dari Allah. Apa jawab Nabi? Wahai malaikat Israel, seperti apa ketika engkau akan mencabut Nabi dan Rasul sebelumku? Seperti apa ketika engkau akan mencabut Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam? Maka malaikat menjawab, ketika itu sudah dijadwalkan, maka langsung saya tunaikan. Tidak pernah ditawari seperti ini. Tidak pernah ya Rasulullah, hanya sekali ini saja. Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu laksanakan sebagaimana engkau melaksanakan tugas mencabut nyawa para nabi dan para rasul sebelumnya. Siap sendika dawuh, gas. Ketika mau melaksanakan, Rasul kemudian bertanya, di mana Jibril? Dari awal Jibril lah yang selalu menemaniku. Jibril lah bahkan yang membelaku ketika musuh-musuh Allah menentangku. Kok tidak kelihatan? Maka Jibril langsung ditelepon. Mas Jibril, jenengan kan mriki saniki. Syap. Langsung berada di sampingnya. Malaikat bebas. Sak kedeping netro. Itu seperti berkedipnya mata. Begitu berkedip, dia sudah hadir. Lalu dia mengucapkan salam taklim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya Jibril. Kenapa baru datang? Bukan tugas saya ya Rasulullah. Oh, lalu kamu di mana? Saya di halte langit pertama nunggu. Terus ya saya dipanggil karena katanya saya dimintai untuk hadir ke sini. Baik, saya mau tanya sebelum saya dicabut nyawanya, kata Rasulullah. Baik, akan saya jawab ya Rasulullah. Pertanyaannya, apa kabar gembira yang harus aku dengar sebelum aku dibawa kepada Allah? Jadi Rasul kepingin dapat kabar gembira. Baik, Jibril menjelaskan. Kabar gembiranya, seluruh malaikat yang diciptakan oleh Allah, seluruh penduduk langit sudah bersiap menyambut kedatangan ruhmu ya Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi biasa aja. Hamdalahnya itu kayak jenengan anak-anak sudah 7 kali dapat medali emas gitu loh. Terus dapat medali, alhamdulillah. Biasa aja. Kan sudah sering juara. Gitu. Jadi Nabi biasa aja. Mendengar kalau beliau mau disambut, biasa saja. Oh, ya, alhamdulillah. Kabar baik apa lagi yang berikutnya? Kabar baik yang berikutnya, ya Rasulullah, seluruh Nabi dan Rasul semuanya manusia mulia. Semuanya utusan Allah. Semua layak menghuni surga Firdaus, surga teratas. Tapi haram bagi mereka memasuki surganya Allah sebelum panjenengan yang pertama memasukinya. Allahu Akbar. Nabi Muhammad responnya bagaimana? Alhamdulillah. Ada lagi? Sudah ya Rasulullah. Lalu Rasul tanya yang ketiga. Lalu bagaimana nak kabar dan nasib umatku? Kalau aku dipanggil, kalau aku hari ini dicabut nyawanya, lalu bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib anak-anak di SMA Muhammadiyah Wonosobo? Bagaimana nasib masyarakat di Indonesia? Setelah aku dipanggil oleh Allah. Jadi ternyata yang dikhawatirkan Nabi bukan istrinya Aisyah, bukan putrinya Fatimah, bukan sahabat Ali, sahabat Umar, dan sahabat yang lain. Siapa yang dikhawatirkan Nabi? Bukti cinta itu kita mudah khawatir. Pernah nggak dikhawatirin seseorang? Kalau pernah dan itu selain ibu,
kekhawatiran itu dusta, palsu, kamuflase. Nih. Tapi Nabi ini benar-benar di saat-saat terakhir yang dikhawatirkan kita umatnya. Terus apa jawab malaikat? Kata malaikat jawabannya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat mengatakan umatmu ya Rasulullah aman. Umatmu akan hidup tenang. Umatmu akan bahagia selama umatmu mau memegang dua perkara. Apa dua perkara itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita ngaku umatnya Nabi pengen hidup bahagia, ngaku umatnya Nabi pengen kemuliaan hidup kita, maka dua perkara itu harus kita pegang. Apa dua perkara itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sebab kenapa SMA Muhammadiyah pantang mengawali aktivitas sebelum Al-Quran dibaca terlebih dahulu. SMA Muhammadiyah tidak akan mengawali pembelajaran sebelum Al-Quran dibaca bersama di setiap sudut-sudut ruang kelas. Kenapa SMA Muhammadiyah menerapkan itu? Karena itu wasiat Nabi. Karena itu yang disampaikan baginda Rasul di akhir hayatnya. Bahagianya seseorang manakala Al-Quran dia genggam. Al-Quran menjadi perisai dalam kehidupan kita. Maka setiap jam pertama, ayo Al-Quran insya Allah sudah ada di kelas-kelas, ambil mushafnya, baca bersama kecuali anak-anak perempuan yang sedang haid. Ini Al-Quran. Jadi Nabi tenang, oh berarti kalau umatku pegang dua itu tenang-tenang. Baik kalau begitu terima kasih Jibril atas jawabannya. Silahkan Israel lakukan tugasmu. Maka proses pencabutan nyawa dimulai. Ada yang pernah menjumpai peristiwa sakaratul maut? Simbahnya mungkin? Atau ayah atau ibunya? Belum pernah. Rasulullah, silahkan malaikat kalau mau mencabut nyawa. Lalu malaikat Israel mengatakan, tapi mohon maaf sebelumnya ya Rasulullah, kalau rasanya nggak enak, jangan marah sama saya. Ini takdirnya Allah. Laksanakan wahai malaikat. Izin ya Rasulullah, laksanakan ya malaikat. Bismillah ya Rasulullah, laksanakan ya malaikat. Lalu tunaikan. Dicabut ruhnya Nabi Muhammad berangkat dari telapak kaki, ujung jari kaki. Ditarik pelan-pelan sekali, perlahan-lahan sekali karena malaikat Israel tidak mau Rasul kekasih Allah menjerit kesakitan. Perlahan mode paling lembut. Naik ruhnya ke mata kaki. Naik ruhnya ke lutut, berhenti. Terlihat wajah baginda Nabi memerah penuh dengan keringat bercucuran di dalam wajahnya. Malaikat menghentikan. Jibril mundur sambil menundukkan kepala. Rasul tahu apa yang dilakukan Jibril. Gerak-geriknya Jibril diketahui Rasulullah. Lalu sambil merintih Rasul mengatakan, wahai Jibril, kenapa engkau mundur? Wahai Jibril, kenapa kau tundukkan kepalamu? Tidak sudikah engkau melihat wajahku kesakitan? Maka Jibril sambil tertunduk menjawab, ya Rasulullah, siapa yang tega melihat wajah kekasih Allah menderita sakitnya sakaratul maut? Siapa yang tega melihat manusia paling mulia merintih kesakitan? Diteruskan pencabutan nyawanya, naik sampai ke paha, naik sampai ke perut. Rasul merintih, sakit ya malaikat, sakit. Apakah umatku merasakan sakitnya sakaratul maut?
Iya ya Rasulullah. Apakah sama sakitnya? Ini yang paling halus ya Rasulullah. Lalu mereka yang bohong gimana? Lebih sakit. Lalu mereka yang dusta bagaimana? Lebih sakit. Mereka yang tidak adil lebih sakit. Mereka yang tidak amanah lebih sakit. Mereka yang tidak ikut pelajaran tanpa keterangan mendengar jawaban dari malaikat lebih sakit, langsung teringat umatnya mengangkat kedua tangan Rasulullah, ya Rob, kalau begini sakitnya sakaratul maut ya Rob, timpakan sakitnya umatku nanti ketika sakaratul maut, berikan kepadaku semuanya, umatku nggak akan kuat. Nih rindunya Nabi itu kayak gini, Dilan bullshit. Apa kata Dilan? Enggak usah rindu. Rindu itu berat. Enggak ada apa-apanya dengan kerinduan Rasulullah. Kata Rasul jauh. Jangan sakaratul maut. Sakit biar aku saja. Itu cintanya Rasul sama kita. Pernah enggak kita kemudian membalas cintanya Rasul? Pernah kamu merindukan Rasulullah? Pernah? Pernah enggak kemudian kita doa, ya Allah pertemukan saya dengan baginda? Beliau cintanya sama kita kayak apa? Bertepuk sebelah tangan cinta. Makanya tadi di awal saya nanya, lebih enak mencintai apa dicintai? Jawabanmu sama, dicintai. Kamu sudah dicintai Rasul, tapi mana buktinya? Seperti inikah kita membalas cintanya Rasul yang rela merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Dilanjut akhirnya proses sakaratul maut ditarik lagi dari perut naik ke dada. Sesek di dada Rasul sudah enggak kuat. Keringat bercucuran. Lalu merintih 3 kali. Ummati. 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 Yang disebut bukan Aisyah istri tercintanya. Bukan pula Khadijah yang luar biasa pengorbanannya. Bukan Fatimah putri tercintanya. Bukan pula sahabat-sahabat setia. Tapi yang disebut oleh Rasulullah adalah umat. Ketika lisan senang dan sedihnya ingat, pasti itu sangat dicinta. Senangnya ingat, sedihnya juga ingat, maka cintanya cinta sejati seperti halnya cintanya Nabi kepada kita umatnya. Lalu ketika mandek di tenggorokan Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus menantunya dipanggil, Ali, kemarilah wahai Ali. Baik baginda, Ali mendekat. Mendekat karena Nabi berbicaranya udah nggak bisa keras, harus mendekat. Ada apa ya Rasulullah? Ingin tahu nasihat terakhirnya Nabi kepada Ali? Nafas sudah sampai tenggorokan, kaki sudah dingin. Sakitnya luar biasa. Ali mendekat, mendengarkan apa yang akan disampaikan Rasul. Lalu Rasul membisikkan di telinga Ali. Jaga sholatmu. Jaga sholatmu. Jaga sholatmu. Di akhir kehidupan Nabi, nasihat yang terakhir ketika nafas sudah di kerongkongan, maka nasihat yang keluar dari mulut yang paling mulia adalah menjaga sholat. Apa artinya? Mulia hidup kalau sholat dijaga. Suksesnya kehidupan kalau sholatnya dijaga. Harmonisnya rumah tangga kalau sholatnya dijaga. Berkah ilmunya kalau sholatnya dijaga. Maka itu pula yang menjadi alasan SMA Muhammadiyah setiap hari ketika masuk waktu zuhur tidak ada satupun warga SMA Muhammadiyah yang boleh melaksanakan aktivitas kecuali sholat zuhur berjamaah. Kenapa? Nasihat Nabi.
Maka kalau ada bapak dan ibu guru keras, bapak dan ibu guru luar biasa ketika memberikan peringatan tentang sholat, ketahuilah kami sedang mengamalkan petunjuk dan amanah Nabi. Kalau ada anak-anakku tidak sholat, kami khawatir Nabi tidak ridho kepada kita umatnya. Jangan balas cinta yang tulus dari Nabi dengan pengkhianatan meninggalkan sholat duhur berjamaah. Itu dahsyatnya luar biasa jahatnya. Jahat sekali. Rasul sudah memberikan segalanya, keringat, darah, nyawa, harta diperjuangkan untuk kita bisa mulia. Kita justru sengaja meninggalkan sholat. Kalau ada yang tidak sholat, pernah sengaja meninggalkan sholat, syaratnya satu. Itu dulu, itu kemarin. Tidak untuk hari ini, tidak untuk besok. Dengar semuanya? Paham semuanya? Anda sholat bukan untuk Bapak Ibu Guru. Kita sholat untuk Allah. Kita sholat untuk membalas cintanya Rasulullah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, maka yuk kita berupaya membalas cintanya Rasul. Dengan cara apa kita membalas? Sering-seringlah menyebut namanya. Sering-seringlah bersolawat kepadanya. Berkirim solawat kepadanya. Karena solawat itu begitu penting. Anak-anakku saya kasih tahu pentingnya solawat kepada Nabi. Ketika Allah perintahkan perintah solat, turun perintah solat, Allah enggak solat. Ketika Allah perintahkan zakat, turun perintah zakat, Allah enggak zakat, cukup perintah. Ketika datang perintah haji, turun perintah haji, Allah tidak haji, Allah tidak keliling Ka'bah. Tinggal perintah. Tapi ketika Allah perintahkan bersolawat kepada Nabi, Al-Quran menyebutkan, Innallaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semuanya kepada Nabi. Karena Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Maka kalau lagi gabut, sering-sering baca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau yang panjang seperti di bacaan sholat? Boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan hanya ketika kita punya keinginan. Pengen apa? Oh pengen katanya kalau pengen disolawati. Solawat kita pamrih banget sih. Kita itu sering banget apa-apa pamrih. Mbok jadi orang tuh yang tulus. Ya, orang tulus itu nggak mudah sakit hati. Kalau ada orang mudah sakit hati, fix dia nggak tulus. Ya Allah, saya sakit hati. Nggak tulus berarti. Apanya? Koreksi saja. Ada sesuatu yang tidak tulus. Oke. Kita lanjut. Setelah kita bersolawat kepada Nabi, kita mengingat-ingat perjuangan Nabi. Biar apa? Muncul dalam diri kita cinta kepada Nabi. Salah seorang sahabat yang menggambarkan sosok betapa beliau itu mencintai Nabi, ada satu kisah yaitu kisahnya Bilal bin Rabah. Tahu Bilal bin Rabah? Siapa itu Bilal bin Rabah? Sahabat Nabi dari kalangan budak
yang dimerdekakan, yang kemudian di kemudian hari nanti ikut berjuang bersama Nabi, sampai Nabi pernah mengatakan, saya mendengar terompahnya Bilal, sandalnya Bilal itu sudah ada di surga. Bilal ini suatu hari ketika Rasul sudah meninggal, tadi kan kita cerita ketika Nabi diambil nyawanya. Akhirnya Nabi kan meninggal dunia. Setelah itu Bilal itu meninggalkan kota Madinah. Bilal pergi jauh ke kota Baghdad, ke Suriah. Nggak mau lagi tinggal di Madinah. Terus ditanya, wahai Bilal, kamu kenapa begitu Rasulullah wafat, kamu langsung pergi? Kata Bilal, saya nggak bisa tinggal di Madinah ketika Rasul tidak ada. Emang kenapa wahai Bilal? Saya setiap melihat sudut-sudut kota Madinah, selalu dalam bayangan saya di sana saya sedang berjuang dengan Rasulullah. Saya nggak kuat. Jadi Bilal itu nggak bisa move on dengan kepergian Nabi. Makanya Bilal sengaja pergi dari Madinah karena nggak kuat, nggak bisa move on. Sampai suatu hari Bilal mimpi. Dalam mimpinya Bilal bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya Rasul mengatakan, wahai sahabatku Bilal, tidak rindukah engkau denganku? Sekian lama engkau tidak mengunjungiku. Apa gerangan engkau yang kau lakukan wahai Bilal? Bangun tidur Bilal. Wah, gimana Mas? Ada yang mau disampaikan Mas Gige? Ada yang mau disampaikan? Oke. Saya lanjut? Boleh saya lanjut? Boleh. Tidak saya berkomentar. Lalu Bilal terbangun dari tidurnya. Oh, mungkin saya salah selama ini saya meninggalkan kota Madinah. Sampai Rasul hadir dalam mimpiku. Kenapa tidak mengunjungiku? Padahal setiap hari para sahabat termasuk putrinya Fatimah setiap hari mengunjungi makamnya Nabi. Maka Bilal bersiap-siap dari Baghdad bawa bekal pingin ke Madinah. Mudah-mudahan siswa-siswi SMA Muhammadiyah suatu waktu diberikan izin oleh Allah bisa haji atau umrah. Nanti Anda akan melihat makamnya Rasulullah berada di belakangnya Masjid Nabawi di kota Madinah. Seperti musola ada kubahnya warnanya hijau. Di sana bersanding di sampingnya dua sahabat mulia, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ibnul Khattab. Bilal kemudian berjalan dari Baghdad menuju kota Madinah karena mimpi tadi. Setelah kemudian Bilal sampai di pintu gerbang kota Madinah, Bilal nggak kuasa menahan air mata karena setiap melihat sudut-sudut kota Madinah langsung terngiang. Sama seperti alumni-alumni SMA Muhammadiyah. Ada perlu masuk pintu gerbang SMA, maka setiap pemandangan di SMA, maka 1000 kenangan ada di SMA Muhammadiyah. Terngiang. Oh, luar biasa. Bilal kemudian tanpa sengaja langsung bertemu dengan sosok luar biasa bernama Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat paling hebat imannya. Lalu Abu Bakar mengatakan, Masya Allah wahai Bilal kemana saja. Saling berpelukan, kangen-kangenan karena seiman yang luar biasa. Lalu kemudian masuk waktu sholat Abu Bakar mengatakan, wahai Bilal, kami sudah tidak pernah lagi mendengar suara adzanmu yang begitu merdu. Sejak Nabi meninggal engkau pergi sampai hari ini kami belum pernah lagi. Karena memang begitu anak-anakku semuanya. Bilal gak pernah adzan lagi semenjak Rasulullah wafat. Sudah gak mau adzan lagi. Lalu Abu Bakar mengatakan, Mbok sekarang kamu adzan sebagai pengingat dan obat kangen kita. Karena bagi mereka ketika dengar suara Bilal pasti ingat perjuangan Nabi. Kenapa? Kalau Bilal adzan pasti imamnya Rasulullah. Ayo Bilal adzan untuk mengobati rindu kami. Kata Bilal, enggak bisa.
Alasan saya pergi dari kota Madinah karena saya nggak bisa kalau keinget Nabi, bawaannya pengen nangis terus. Apalagi adzan, di dalam lafal adzan ada nama Muhammad. Saya nggak bisa. Lalu pakai strategi lain. Abu Bakar telepon sama Umar, sing rada galak, sing nek kongkon mesti diperintah. Umar ki kon azan Bilal mumpung ning kene. Pangapun kula mboten saged. Azan enggak mau. Cara lembut tidak mau. Pakai lisannya Umar yang keras juga tidak mau. Njuk piye? Dapat ide. Ting. Gak ingat siapa? Ada cucu Nabi bernama yang mandangnya Om Bilal, paman Bilal. Lalu Hasan dibisiki, Hasan dan Husain. Hasan, Husain, kamu tuh kan paling dekat masa kecilnya Hasan dan Husain. Dari kejauhan Bilal melihat Hasan dan Husain nggak kuat. Yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah. Ketika datang memeluk Bilal, Bilal mengatakan, saya mencium keringat Rasulullah pada dirimu wahai Hasan dan Husain. Aku rindu simbahmu wahai Hasan dan Husain. Lalu Hasan dan Husain mengatakan, paman, mau enggak mengobati rindu? Kami juga rindu dengan kakek kami. Tolong obati kerinduan kami dengan engkau azan. Maka Bilal kemudian enggak kuasa. Kalau yang meminta saja cucunya beliau yang mulia, bernama Hasan Husain, baiklah. Kalau itu yang menjadi kemauan engkau wahai Hasan dan Husain, izinkan saya adzan. Karena sudah masuk waktu sholat, Bilal naik ke tempat yang tinggi sebagaimana seperti dulu dia adzan, lalu Bilal mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh penduduk kota Madinah mendengar suara Bilal yang sudah lama sekali tidak terdengar, langsung mandek aktivitasnya. Masya Allah, suara ini suara ketika Rasul masih hidup. Allahu Akbar. Semakin mereka menghentikan aktivitasnya, pasar ditutup, warung dibuat isu, hidup langsung ngumpul, semuanya ngumpul, semua dalam hitungan detik semua kumpul di sekitar masjid dan yang pertama sejak meninggalnya Rasulullah. Begitu sampai di lafal asyhadu an tidak bisa melanjutkan. Asyhadu an tidak bisa. Bilal tidak mampu melanjutkan. Ketika Bilal jatuh menangis tidak kusah tangisannya. Bahkan dalam sejarah tidak pernah kota Madinah nangisnya sedahsyat kecuali hanya 2 kali. Satu ketika Rasulullah wafat dan kedua ketika Bilal adzan yang tidak bisa diselesaikan ketika membacakan lafal Muhammad.
Itu terjadi pertama kali dan terakhirnya Bilal adzan sejak meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Bilal sama Rasulullah. Lalu bagaimana cinta kita yang diperjuangkan oleh Nabi? Lalu kalau besok kita ditanya sama Rasulullah, wahai alumni SMA Muhammadiyah, wahai anak-anak SMA Muhammadiyah, bagaimana cintamu kepadaku? Rasul langsung yang ngomong, mau jawab apa, Nduk? Mas mau jawab apa? Saya sudah nomor ranking 1 di kelas. Terakhir ya, bukan ketika ada pembalasan kecuali pembalasan paling dari Allah, yaitu yaumul qiyamah, hari akhir. Nabi membuktikan yang qiyamah. Wa ummihi wa wahibihi wa bani lilim ri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari ketika seorang suami lari dari anak kesayangannya, ibu tidak peduli tercintanya, anak tidak peduli dengan ibunya, pajak dengan pasang, semua dengan urusi orang lain, tapi ada dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari arah utara ke arah selatan, dari arah barat ke arah timur, melampah jalan terus Nabi sambil mengucapkan aina ummati ya Rabb, saya tidak akan masuk surga ya Rabb kecuali yang saya gandeng tangannya ini engkau ampuni dosa-dosanya. Kata Allah, kalau yang minta sudah engkau wahai kekasihku, saya maafkan dosanya. Apa saja dosanya? Dilis sama malaikat Raqib dan Atid. Ini dosanya 1, 2, 3. Karena Nabi kekasihku, dia memberikan syafaatnya, aku maafkan, masuk ke surga. Cari lagi, dapat lagi, ngadep Gusti Allah. Sampai begitu berulang-ulang terus. Pertanyaannya, apakah kita termasuk yang dicari Rasulullah? Apakah kita termasuk yang akan dicari oleh Rasulullah? Dari mana Rasul tahu kita umatnya? Maka Rasul akan melihat wajah dan jari jemari kita. Wajah dan telapak tangan kita akan menjadikan tanda Rasul tahu umatnya atau bukan. Kenapa? Dari wajah dan telapak tangannya lah akan memancarkan sedikit cahaya atas sebab rutin dan ikhlasnya umat Muhammad berwudu. Maka begitu ada secerca cahaya, langsung kamu umat saya, ikut saya. Padahal amal solihnya sedikit, maksiatnya banyak sekali. Nabi sujud di hadapan Allah, kata Allah, enggak sujud, enggak perlu sujud. Kata Rasulullah, tidak ya Rasulullah, saya tidak akan bangkit dari sujudku kecuali umatku yang ada di belakang, umatku yang puasa dengan sengaja, umatku yang karena di dalam dari sebutir iman. Lalu Allah kabulkan. Apakah selesai? Tidak.
Rasul datang ke neraka. Rasul tanya sama malaikat penjaga neraka. Siapa penjaga neraka? Malaikat siapa? Malik. Wahai malaikat Malik, adakah umatku yang di bawah absensimu? Tolong dicek di presensi, barangkali ada umatku terlihat di dalam neraka. Banyak umatnya Nabi yang sedang disiksa, yang sedang dipukul, yang sedang diikat, ditali, dipotong, luar biasa. Kata Nabi, itu umatku, jangan kau siksa. Karena di dalam hatinya ada sebutir iman. Maka kemudian malaikat, kamu ditunggu Rasulullah. Terus keluar. Tas gandeng sama Rasulullah. Dimintakan maaf Nabi kepada Allah, dimasukkan ke surga. Lagi itu ada yang belum pernah melihatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau beliau luar biasa. Pantas kalau beliau orangnya sudah tidak ada, ajarannya hari ini masih hebat luar biasa. Sehingga betul kalau Muhammad adalah the best influence sudahnya masih bisa. Nabi Allah, sebelum saya tutup, seperti biasa di sesi akhir kiswa ada sesi tanya jawab. Begitu Ustadz Brilian? Oke. Maka silahkan saya beri kesempatan 3 penanya baik dari putri maupun putra untuk bisa bertanya terkait materi yang sudah disampaikan. Silakan bisa tunjuk jari yang mau bertanya. Yang di belakang barangkali ada bisa dibantu. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya yang bertanya. Di tahun meninggal dunia, berapa siapa neneknya Ustadz Brilian? Enggak. Pertanyaannya gini. Ada satu ayat tentang contoh seorang nabi sebagai teladan. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsiran. Ayat berapa, surat berapa, angkat tangan. Mbak, sini Mbak. Itu Pak. Sebutkan nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra Naiza dari kelas 11-3. Siapa namanya? Naila. Laila, kelas Naila. N. 11-3. 11-3. Dibaca dulu ayatnya. Kamu jangan buka aplikasi. Enggak.
Ya udah, kamu hafal? Enggak hafal, enggak usah dibaca. Kamu enggak buka aplikasi? Oke. Izin menjawab, itu ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat Al-Ahzab 21. ayat 21. Al-Ahzab surat keberapa? Ya, betul. Suratnya surat Al-Ahzab, surat ke tangan. Ini masjid. Ini, Pak. Dapat tadi ya. Di foto ini. Hadap sana dulu biar difoto sama Bu Hilma. Nah, itu tuh mau difoto. Ya. Nah, karena bisa menjawab. Mbak Naila, kelas 11-3. Diambil, Mbak. Diambil. Oke. Sama-sama. Satu lagi, cowok. Saya harap cowok. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hadis riwayat siapa? Gigi, maju sini. Mic-nya. Sebut nama lengkap dan kelas. Biar wali kelas bangga gitu loh. Perkenalkan, nama saya Gigi Abdul Azam dari 12.7, Pak. Siapa namanya? Gigi Abdul Azam, Pak. Gigi Abdul Azam, kelas 12-7. 7. Coba, hafal hadisnya? Awal Innama bungistu liutamima makarimal akhlak. Pertanyaannya sebutkan perawi hadisnya atau hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aduh, belum beruntung. Tidak apa-apa, kembali ke tempat. Enggak apa-apa, Mas. Usahamu sudah ditulis. Ada yang mau? Ada lagi? Masih pertanyaan yang sama? Oh, itu belakang itu. Ada satu, Mbak. Mbak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sini, Mbak. Ini Ustadz. Ya, berdiri di depan, menghadap ke sana. Namanya siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Khairani Azizatu Asyifa dari kelas 11-7. Khairani, kelas 11-7. Bisa dibaca dulu hadis yang tadi disebut. Innama bu'ithu. Hafal? Enggak hafal. Artinya tahu enggak? Enggak tahu juga. Oke, hadisnya begini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Artinya aku diutus oleh Allah hanya sama. Siapakah perawi hadisnya? Hadis riwayat Al-Baihaqi. terus Al-Baihaqi. enggak apa-apa. Tadi Mbak Khairani sudah menyebutkan hadis riwayat Al-Baihaqi sempurna karena ada dua, ya. Al-Baihaqi dan Ahmad. Oke. Terima kasih Mbak Khairani, nanti dapat hadiah dari Pak Sukron. Nanti ya, saya nggak bawa dompet soalnya. Mbak Khairani kelas 11-7 ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Iya, ini ada. Siapa yang menjawab? Iya, silakan, Mbak. Ini ada yang mau tanya satu. Gak apa-apa. Apa no? Sebut nama Mbak dan kelas berapa? Bismillah, nama saya Umu Hansana Syahidah dari kelas 11-8. Mbak Umu, kelas 11-8. Silahkan pertanyaannya Mbak. Afwan, Ustadz izin bertanya.
bagaimana cara kita menyesuaikan diri ataupun kita memulai sunnah-sunnah Rasul yang bahkan di lingkungan kita pun tidak mendukung atau lingkungan kita kurang Yang memahami laki-laki diam. ataupun lingkungan kita kurang memahami untuk memulai melakukan sunnah-sunnah Rasul. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Umu kelas 11-8. Pertanyaannya, bagaimana kita berupaya memulai untuk menghidupkan sunnah Nabi, sedangkan kita belum tahu atau tinggal di lingkungan yang mungkin kurang mendukung. Anak-anakku semuanya, untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ada yang bisa dilakukan secara individu, ada yang bisa dilakukan secara berjamaah. Maka kalau pertanyaan Mbak Umu, bagaimana kalau konteksnya tinggal di tempat yang kurang mendukung, mulailah dari sunnah yang bisa dilakukan secara individu. Dimulai dari hal yang sederhana. Apa itu? Kenali sifat-sifat Nabi, terapkan dalam diri kita. Apa? Sifatnya penyabar, senang bersyukur, senang memaafkan. 3 itu saja, tinggal dimanapun kan bisa. Karena tidak memerlukan dukungan dari pihak manapun. Kecuali sunnah kita harus ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling mengajak kepada kebaikan. Kalau tinggalnya di tempat yang enggak support, tidak ada support sistemnya bernama lingkungan, sulit. Tapi kalau ibda binafsik terkait memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, itu menghidupi sunnah Nabi. Mulailah memperbaiki sifat-sifat kita, rubah yang tadinya emosian menjadi penyabar, rubah yang tadinya mudah suudzon, mudah berburuk sangka menjadi berbaik sangka, menjadi berhusnuzon. Mudah yang dulu pokoknya nggak mau memaafkan. Jadilah diri kita menjadi seorang pemaaf. Jadilah diri kita senang ibadah. Itu juga bisa. Ketika terdengar suara azan, memulai diri, nggak usah orang lain, diri kita. Bergegas ambil air wudhu, tinggalkan aktivitas, ambil mukena, langsung ke masjid. Itu juga bisa. Bisa juga dengan bagaimana kita memperbanyak bacaan tilawah Al-Quran. Setiap hari, kalau di sekolah pagi, di rumah ba'da maghrib, itu menghidupi sunnah-sunnah Nabi. Mulailah baik sama orang tua, bertutur kata yang baik. Jadi inti dan kesimpulan dari pertanyaannya Mbak Umu, mulailah dari hal-hal sederhana yang relate dengan kehidupan kita. Itu ya Mbak. Karena sunnah Nabi ada yang bisa dilaksanakan secara individu atau bisa yang secara jamaah. Mungkin kalau pertanyaannya Mbak Umum menghidupi sunnah pengajian, tapi lingkungannya nggak ada ngaji, mungkin kita bisa cari tempat, naik motor sekian menit, nggak apa-apa, cari tempat-tempat taklim. Pak Ustadz, saya kepengen yang ngaji bareng-bareng bahas kehidupan, cari tempat kalau di rumah belum ada. Itu juga bisa. Gitu nggih, Mbak Um? Ada lagi, Mas? Cukup? Kalau cukup, nanti akan dilanjut sedikit informasi dari Ustadz Brilian. Dari saya terkait materi. Rasulullah adalah sebagai influencer terbaik sepanjang zaman. Maka mari kita contoh dan kita teladani. Mari kita balas cintanya Rasul dengan berbuat baik, berhusnudzon, saling menolong. Temannya dapat kesusahan, bagaimana kita menolong dan meringankan. Maka insya Allah itu bagian dari kita membalas cintanya Rasulullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo mencerahkan